Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali dalam kebaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya doakan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diluaskan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umur dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sedekah merupakan salah satu amalan agung dalam Islam yang memiliki keutamaan luar biasa. Ia bukan hanya sekadar memberi, tetapi juga bentuk kepedulian, pembersih harta, dan penenang jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersedekah baik dalam kondisi lapang maupun sempit, serta menjanjikan balasan yang berlipat ganda. Namun, tidak semua sedekah memiliki nilai yang sama. Ada kondisi dan sasaran tertentu yang membuat sedekah menjadi jauh lebih besar pahalanya. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas 5 golongan yang jika diberi sedekah, maka nilainya lebih tinggi di sisi Allah. Pertama, sedekah kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Memberi kepada fakir dan miskin adalah bentuk sedekah yang paling utama. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kekurangan dan sangat bergantung pada bantuan orang lain. Sedekah kepada mereka bukan hanya membantu secara materi, tapi juga menjadi wujud kasih sayang dan keadilan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa sedekah yang dilakukan dengan ikhlas, bahkan sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanan, akan mendapat balasan besar dan naungan Allah di hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa keikhlasan dan sasaran yang tepat sangat menentukan nilai sedekah. Para ulama juga menjelaskan bahwa memberi kepada orang yang dalam kondisi darurat, seperti kelaparan atau kesulitan berat, lebih utama dibandingkan kepada yang sekadar kekurangan. Bahkan, dalam sejarah sahabat, kita melihat bagaimana kepedulian mereka begitu tinggi kepada kaum lemah. Kedua, sedekah kepada keluarga dan kerabat. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan keluarga. Memberi kepada kerabat bukan hanya bernilai sedekah, tetapi juga mempererat silaturahmi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa sedekah kepada kerabat mendapat 2 pahala, pahala sedekah dan pahala menyambung hubungan keluarga. Kadang manusia lebih mudah memberi kepada orang lain daripada keluarganya sendiri, padahal justru keluarga adalah yang paling berhak dibantu, terutama jika mereka dalam kesulitan. Memberi kepada mereka juga menjaga kehormatan keluarga agar tidak sampai meminta-minta. Ketiga, sedekah saat sehat dan masih merasa butuh. Ini adalah sedekah yang paling berat, namun paling tinggi nilainya. Yaitu ketika seseorang masih sehat, masih mencintai hartanya, dan masih memiliki keinginan untuk hidup berkecukupan, namun ia tetap memilih untuk memberi. Inilah sedekah yang menunjukkan keimanan sejati. Karena ia melawan rasa takut miskin dan menggantinya dengan keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Memberi dalam kondisi seperti ini menunjukkan ketulusan dan kepercayaan penuh kepada Allah. Keempat, sedekah suami kepada istrinya. Dalam Islam, nafkah yang diberikan suami kepada istri bukan hanya kewajiban, tetapi juga bernilai sedekah jika diniatkan karena Allah. Bahkan, setiap suapan makanan yang diberikan kepada istri pun bernilai pahala. Ini menunjukkan bahwa kebaikan dalam rumah tangga memiliki nilai ibadah yang besar. Memberi kepada istri dengan penuh keikhlasan tidak hanya membawa kebahagiaan dunia, tetapi juga menjadi tabungan akhirat. Kelima, sedekah kepada orang yang memusuhi kita. Inilah bentuk akhlak yang sangat tinggi dalam Islam. Memberi kepada orang yang pernah menyakiti kita adalah tanda kekuatan iman dan kelapangan hati.
Allah mengajarkan agar kita membalas keburukan dengan kebaikan. Dengan sedekah, permusuhan bisa berubah menjadi persahabatan. Memberi kepada musuh bukan berarti lemah, tetapi justru menunjukkan kemuliaan hati dan kedekatan kita kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari semua ini kita belajar bahwa sedekah bukan hanya tentang memberi, tetapi tentang kepada siapa kita memberi, dalam kondisi apa kita memberi, dan bagaimana niat kita saat memberi. Sedekah bisa menjadi jalan pembuka rezeki, penghapus dosa, dan penguat iman. Maka jangan hanya menjadikannya sebagai kebiasaan, tapi jadikan sebagai amalan yang dilakukan dengan ilmu, kepekaan, dan keikhlasan. Bisa jadi satu sedekah kecil yang tepat sasaran menjadi amalan terbesar kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang gemar bersedekah dan mendapatkan keberkahan dalam hidup.